Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita sudah memasuki tahun 2021 dan saya yakin Anda pun sudah memiliki hasil, paling tidak hasil awal dari resolusi Anda. Maka renungan tentang Injil hari ini saya pun juga mengajak Anda untuk melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam resolusi kita. Dalam Injil dikisahkan, setelah Yesus keluar dari rumah ibadah di Kapernaum itu, ketika dia mengusir roh kelemahan di dalam diri orang, dan terutama juga di dalam diri kita, Tuhan kemudian datang ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon ternyata terbaring karena sakit demam. Maka tanpa diminta, Yesus memegang tangan wanita itu, membangunkan dia, maka sembuhlah wanita itu, dan wanita itu melayani rombongan Yesus dan para muridnya. Dan yang elok yang terjadi setelah itu, ternyata kabar itu pasti tersebar di antara teman-teman mereka, tersebar ke kampung-kampung. Maka pada sore hari banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Simon dan mereka meminta Yesus menyembuhkan, mengusir setan banyak orang. Dan karena itulah maka setelah bagian akhir mungkin Yesus meminta mereka pulang. Setelah mereka saling berbicara, meneguhkan iman karena telah disembuhkan, mereka tidur semuanya. Dan apa yang dilakukan ketika semuanya tidur? Pagi-pagi benar, Yesus keluar. Ia mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan itulah sikap yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan telah membantu kita mewujudkan sebagian dari resolusi kita. Dan ternyata langkah Tuhan dalam mewujudkan resolusi pertama-tama itu ternyata bukan memberikan hasil resolusi lebih dahulu, tetapi justru memperbaiki kita yang membangun resolusi itu. Dan maka lebih baik apabila kita mau mewujudkan resolusi itu harus kita lihat pertama-tama berpengaruh terhadap hidup rohani kita, berpengaruh terhadap sikap-sikap emosional kita, sikap-sikap pewartaan yang membawa kita pada kedamaian. Dan itulah yang perlu disyukuri. Bersyukur bukan karena resolusi sudah berhasil, tetapi bersyukur terutama karena Tuhan sudah mempersiapkan kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hidup kita. Ketika kita berani menyerahkan diri, seperti mertua Simon yang menyerahkan diri untuk disembuhkan. Juga semua banyak orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus bersyukur dan berdoa karenanya. Maka mari kita juga bersyukur bukan hanya karena kita memiliki resolusi, tetapi terutama karena Tuhan mau menyembuhkan kita. Maka mari kita berdoa sekali lagi, Tuhan sembuhkanlah kelemahan-kelemahanku. Tuhan berilah semangat baru kepadaku. Dan kami ingin selalu berdoa bersama Engkau dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, di dalam ruang doa keluarga kami masing-masing. Semoga Tuhan tinggal dalam rumah kita dan mewujudkan resolusi kita. Amin.